Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang mewariskan Islam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelum dimulai acara kita pada malam hari ini, perkenalkan Ana Atma dan rekan saya Ukhti Rahmi selaku moderator yang bertugas untuk membimbing jalannya kajian malam ini dengan tema yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yakni kamu tanpa Allah nothing. Sebelumnya yang saya hormati Ustadz Ibnu Sabil Salloko selaku pemateri dan para akhi wa ukhti fillah yang saya banggakan. Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya pada kajian malam hari ini. Selanjutnya, perkenankan terlebih dahulu saya menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu untuk yang pertama adalah pembukaan, kedua ta'aruf pemateri, ketiga penyampaian materi oleh pemateri, keempat sesi tanya jawab, dan untuk yang terakhir adalah doa dan penutup. Bismillah, marilah kita melangkah pada acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita kenalan dulu dengan pemateri kita. Izinkan saya membacakan CV pematerinya ya. Nama lengkap, Ibnu Sabil Saloko, nama panggilan Ibnu, tempat tanggal lahir Bulukumba 1 Januari 2002, status job visa, domisili Makassar, pendidikan secara semester 4, Fakultas Dakwah di Islamic University of Madinah, hobi membaca, sepak bola, aktivitas online dakwah, aktivitas offline kuliah. Pesan untuk ahli ukti, jangan pernah menjual kenikmatan yang kekal, akhirat, hanya untuk sekedar menikmati kenikmatan yang sederhana, dunia. Moto hidup sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama. Instagram Ibnu Sabil A95, Gmail podong@gmail.com. Baik, itu tadi CV pematerinya. Alhamdulillah, sekarang teman-teman sudah mengetahui CV pemateri. Selanjutnya, akhi wa ukhti fillah, kini tibalah pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi kajian pada malam hari ini dengan tema Kamu Tanpa Allah Nothing, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Sabil kepada Ustadz Tafadhol Mazkurah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tes, bagaimana suara Ana? Terdengar ya? Ya, terdengar Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Entah itu nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang kita tidak sadari. Yang tentunya teman-teman, entah itu kita sadari atau tidak kita sadar, nikmat itu akan selalu berada di dalam diri kita. Entah itu kita syukuri maupun kita tidak syukuri, Allah senantiasa memberikan nikmat itu kepada kita. Sehingga yang sepatutnya kita lakukan setiap hari, setiap saat, bahkan setiap waktu adalah senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa teman-teman? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah mengatakan kepada kita, bersyukur. Karena ketika kalian pandai bersyukur, maka nikmat itu akan aku tambahkan, kata Allah. Tapi kita malah ketika kita tidak mampu untuk bersyukur, malah mengkufuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh azabku sangatlah pedih. Sehingga teman-teman, lawan dari syukur adalah kufur. Maksudnya kufur di sini bukan berarti kita melakukan perbuatan yang kufur, tidak. Tapi kufur di sini dimaknakan sebagai sesuatu yang kita tidak pandai bersyukur atas pemberian yang Allah Ta'ala beri. Sehingga teman-teman, sepatutnya kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang sangat banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat mampu untuk menghadiri majelis ilmu seperti saat ini. Di mana nikmat ini, teman-teman, Ana sampaikan, nikmat ini adalah di antara nikmat yang jauh lebih besar ketimbang nikmat-nikmat yang mungkin teman-teman rasakan pada hari ini. Ana sampaikan sekali lagi teman-teman, di antara nikmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan di hari ini kepada teman-teman adalah nikmat teman-teman mampu menghadiri majelis ilmu. Kenapa teman-teman? Karena keutamaan majelis ilmu ini sangat banyak. Di antara dalil yang menggambarkan keutamaan majelis ilmu, ya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba itu akan diberikan kesempatan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga teman-teman, nikmat menghadir mungkin yang mic-nya menyala bisa dimatikan dulu. Takutnya suaranya enggak sama. Ya, barakallahu fiik. Nah, jadi sepatutnya kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan adalah menghadiri majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Salam serta selawat tak lupa pula kita aturkan dan kita ucapkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lisan kita senantiasa basah untuk mengucapkan sholawat kepadanya. Makanya teman-teman, di antara bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya kita senantiasa bersolawat kepadanya. Terutama ketika nama Rasulullah SAW disebut. Kenapa? Karena pernah suatu ketika teman-teman, Rasulullah SAW naik ke atas mimbarnya. Di mana mimbar Rasulullah SAW itu ada 3 anak tangga yang harus dinaiki kalau Rasulullah SAW ingin menaiki tangga tersebut. Nah, pernah satu ketika Rasulullah hendak untuk naik ke atas mimbar Rasulullah SAW, setiap pijakan naik tangganya beliau mengucapkan amin. Nah, sehingga setelah Rasulullah SAW khutbah, kemudian Rasulullah SAW turun, ditanyalah oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, apa doa yang engkau aminkan tadi? Padahal kami melihat engkau tidak membaca doa sama sekali." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tadi
Jibril datang membisikkan kepadaku 3 kalimat. Di mana 3 kalimat itu ada celaka di dalamnya. Nah, di antara kalimat yang diucapkan Jibril adalah celakalah bagi mereka yang mendengarkan namamu disebut, tapi mereka tidak mengucapkan sholawat kepada. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, nah, yang berdoa adalah malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Kemudian yang mengaminkan siapa teman-teman? Manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Sehingga derajat doa ini sungguh luar biasa. Makanya teman-teman, ketika kita mendengarkan nama Rasulullah SAW disebut, maka mari kita untuk membaca sholawat kepadanya, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengannya kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi, seperti yang diucapkan tadi oleh moderator, bahwasanya nama anak itu Ibnu Sabil. Nama anak itu tidak ada kalimat Ustadz di depannya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin memanggil, silahkan manggil dengan nama anak aja. Ibnu bisa. Kalau mau panggil Kak Ibnu bisa. Kalau mau panggil Akh Ibnu bisa. Yang tidak bisa itu kalau dipanggil dengan sebutan Ustadz, karena anak bukan Ustadz. Nah, jadi teman-teman kalau ingin panggil, ya panggil dengan panggilan biasa saja. Bukan panggilan Ustadz, karena Ana bukan Ustadz. Dan bicaranya Ana di sini teman-teman, itu bukan menggambarkan bahwasanya Ana lebih pintar daripada teman-teman. Ana lebih faqih daripada teman-teman, tidak. Ana bicara di sini bukan berarti Ana lebih mulia daripada teman-teman. Hanya saja yang diberikan amanah untuk berbicara pada kesempatan kali ini adalah Ana. Jadi kalau teman-teman mendapatkan kesalahan ketika Anda menyampaikan materi yang akan Anda sampaikan nanti, atau mendapatkan kekurangan, itu wajar-wajar saja ya teman-teman, karena Anda sejatinya bukan orang yang lebih mulia daripada teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, jadi jangan panggil Anda Ustadz, Anda bukan Ustadz. Oke? Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah kamu tanpa Allah is nothing. Kita tanpa Allah, kita bukanlah apa-apa. Nah, jadi teman-teman, terkadang ketika kita itu terlalaikan dengan nikmatnya dunia, kita itu lupa bahwasanya yang memberikan semuanya itu adalah Allah. Ketika kita tengah-tengah menikmati nikmatnya dunia, kita terkadang lupa bahwasanya semua yang kita nikmati itu adalah hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasa syukur kita tidak ada, rasa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada, sehingga kita lupa bahwasanya sebenarnya ketika kita tanpa Allah, kita itu bukanlah apa-apa. Ketika kita ditimpakan musibah, kita senantiasa mengeluh. Ketika kita diberikan cobaan, kita seakan-akan mengatakan Allah itu tidak adil. Tidak, teman-teman. Ketika kita ditimpakan musibah, itu di antara tanda Allah sayang kepada kita. Kenapa? Karena momen ketika kita ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang di momen seperti itulah kita kembali kepada Allah. Kita mengingat bahwasanya kita bukanlah apa-apa. Sehingga jangan heran teman-teman, kalau Allah itu ketika kita berada di puncaknya ini, ketika kita berada di puncak, ketika kita menikmati dunia, itu Allah terkadang mencabut nikmat tersebut sementara waktu. Ketika kita lagi sehat-sehatnya, kita itu seakan-akan lupa bahwa saya sehat itu datangnya dari Allah. Sehingga Allah cabut nikmat itu agar kita ditimpahkan penyakit. Karena ketika kita ditimpahkan penyakit, disitulah kita terkadang nikmat. Kita pikir, ya Allah, sungguh nikmat
rasa sehat yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Mohon kembalikan nikmat sehat itu kepadaku, ya Allah. Terkadang kita masih mengingat Allah ketika kita ditimpakan musibah. Nanti ketika musibah itu datang, terkadang kita lagi kembali ke habitat kita. Habitat di mana kita melupakan bahwasanya yang memberikan rasa sehat, memberikan kesempatan untuk bisa berjalan, melihat, dan seterusnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya teman-teman, sepatutnya kita untuk senantiasa meletakkan dalam zihin kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam hati kita, bahwasanya semua yang kita rasakan, semua yang kita nikmati, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, terkadang ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu kita tidak sadari. Ana bertanyalah kepada teman-teman, siapa di antara teman-teman yang hari ini mensyukuri nikmat penglihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Siapa di antara teman-teman yang telah bersyukur kepada Allah atas nikmat di mana Allah memberikan kita nikmat untuk berbicara, untuk mencium bau, untuk mendengar, untuk berjalan, untuk menyentuh? Apakah kita sudah mensyukuri semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini? Nikmat makan, nikmat minum yang tidak semua teman-teman kita mampu untuk merasakannya. Apakah kita sudah mensyukuri semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini? Sungguh teman-teman, kita terlalu lalai terhadap perkara dunia, sehingga kita lupa untuk mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sepatutnya seorang hamba itu bersedekah setiap harinya. Dia menyedekahkan anggota tubuhnya dengan cara apa? Melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Pertanyaannya, siapa di antara teman-teman yang sudah melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat sebagai bentuk sedekah anggota tubuh kita kepada Allah? Semoga teman-teman, ya kalau tidak bisa semuanya, ya inilah lebih banyak yang melakukan daripada yang tidak melakukan di teman-teman yang menghadiri majelis kita pada kesempatan kali ini. Ya teman-teman, jadi jangan anggap remeh sholat duha itu teman-teman. Sholat duha itu bukti bahwasanya kita telah melakukan sedekah anggota tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ana sebelum lanjut, Ana sampaikan kepada teman-teman, insya Allah nanti kita selesainya jam 8 lewat 55 menit untuk penyampaian materi. Nanti setelah itu kita melanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi biar teman-teman ada gambaran lah. Nanti teman-teman jangan sampai ada yang berpikiran nanti selesainya kapan? Kapan Kak Ibnu ini ngomongnya berhenti? Nah nantilah insya Allah kita cukupkan materi di jam 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Insya Allah mungkin sekitar 19 menit lagi. Bukan 14 menit lagi insya Allah. Biar teman-teman ada gambaran. Insya Allah Ana akan menyampaikan materi sesuai dengan batas waktu yang telah Ana tentukan. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita itu sudah mampu untuk meletakkan dalam pikiran kita bahwasanya semua yang kita nikmati itu adalah pemberiannya Allah. Nah, lantas apalagi yang harus kita lakukan kalau kita sudah berpikir bahwasanya semua yang berada di permukaan bumi ini itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa lagi yang kita lakukan? Lantas yang perlu kita lakukan adalah kita mendekati pemilik semua hal ini. Selayaknya sebagai seorang anggota atau karyawan misalnya teman-teman. Kalau kita ingin mendapatkan bonus, kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak daripada karyawan atau anggota yang lainnya, tentunya caranya adalah kita mencari muka kepada bos kita.
bagaimana cara agar bos kita itu cinta kepada kita. Ketika bos kita cinta, tentunya kita akan diberikan bonus-bonus yang jauh lebih banyak daripada karyawan atau anggota-anggota yang lainnya. Seperti itu juga kita sebagai seorang hamba, teman-teman. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang lebih banyak daripada orang-orang di sekitaran kita, itu tentunya bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita itu mampu untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita tadi sudah pikir, ini semua nikmat tentunya pemberiannya Allah. Lantas saya harus untuk mendekatkan diri kepada Allah agar nikmat itu diberkahi oleh Allah. Lantas setelah kita sudah mengetahui konsepnya itu, nah kita harus tahu juga bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu adalah sebaik-baik cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Cara apa yang lebih baik? Cara apa yang terbaik untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Caranya yang paling baik adalah kita memperbaiki sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah apa, teman-teman? Adalah kita memperbaiki sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, teman-teman? Karena insya Allah Ana akan menyebutkan 4 alasan. Kenapa sih sholat itu adalah cara yang terbaik bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Di mana 4 alasan ini, teman-teman, insya Allah Ana juga akan menyampaikan dalil yang memperkuat alasan kenapa sholat itu bisa menjadi wasilah yang terbaik untuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang pertama, di mana ini adalah cara yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, adalah zikir adalah cara terbaik untuk mengingat kepada Allah. Lantas apa kaitannya, Kak Ibnu, zikir dengan sholat? Zikir yang terbaik kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Kak Ibnu masih belum nyambung, Kak Ibnu. Bacaan Al-Quran yang terbaik adalah bacaan ketika kita membacanya ketika kita sholat. Nah, jadi ini cocok logi, teman-teman. Zikir yang terbaik adalah ketika kita membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang terbaik adalah kita membacanya ketika kita melaksanakan sholat. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwasanya zikir yang terbaik adalah zikir yang kita ucapkan ketika kita sholat. Lantas apa buah dari kita berzikir kepada Allah? Apa buah yang akan kita dapatkan ketika kita memperbanyak zikir kepada Allah, ketika kita memperbanyak sholat kepada Allah? Buahnya adalah kita senantiasa mengingat kepada Allah. Dan ketika kita senantiasa mengingat kepada Allah, maka hati kita akan senantiasa tenang. Ketika hati kita tenang, maka kaitan kita kepada Allah, kita akan selalu dekat kepada Allah. Kita akan selalu mengingat kepada Allah. Karena hati kita tenang, teman. Di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidaklah zikir itu diucapkan oleh seorang hamba, kecuali zikir itu akan menenangkan hatinya. Dan ketahuilah, teman-teman, ketika hati kita tenang, kita ditimpakan musibah, kita tenang. Ketika kita ditimpakan musibah-musibah, cobaan-cobaan, perkara dunia itu, kita tenang. Dan ketika kita tenang, kita akan selalu menghadirkan dalam hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa dekat kepada Allah. Dan ketika kita dekat kepada Allah, anggota tubuh kita ini akan selalu kita gunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dan ketika kita senantiasa melakukan ibadah, tentunya nikmat
yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita lupa. Ketika kita ditimpakan musibah, kita larinya kepada perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Pacaran misalnya. Minum-minuman yang tidak dihalalkan oleh Allah. Kita makan makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Kita larinya kepada perkara-perkara yang paling minimal itu makruh. Padahal teman-teman kita punya Allah. Kita punya Allah. Cukup teman-teman sholat, berzikir dalam sholat, baca Al-Quran dalam sholat, maka insya Allah, Allah akan hadir dalam hati kita sehingga semua problem yang kita ditimpahkan oleh Allah, kita akan lupa semuanya. Kita akan menganggap semua itu adalah receh, remeh semua teman-teman. Karena Allah telah hadir dalam hati kita. Makanya teman-teman, kenapa sholat begitu penting bagi kita untuk sadar bahwasanya kita bukanlah apa-apa di hadapan Allah. Karena dengan sholat kita akan merasakan ketenangan. Dan ketika kita tenang, senantiasa kita akan melakukan zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang pertama yang menjadikan sholat adalah alasan bagi kita, adalah cara yang terbaik bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, kenapa bisa sholat adalah wasilah bagi kita, cara yang terbaik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah sholat itu mencegah kita dari perbuatan apa teman-teman? Keji dan juga mungkar. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Arab itu teman-teman, inna itu adalah di antara adawat taukid, di antara huruf atau di antara kalimat atau kata untuk menandakan bahwasanya kata-kata setelahnya itu adalah sesuatu yang kuat. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna as-salata, sesungguhnya salat. Allah itu menekankan sesungguhnya itu salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah kita dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Nah, akhirnya timbul pertanyaan. Kak Ibnu, kenapa anak itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu? Bahkan anak Kak Ibnu itu sudah melaksanakan sholat sunnah. Tapi kenapa anak itu masih belum mampu untuk meninggalkan kemungkaran? Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya yang salah itu bukan dalam sholatnya. Tapi yang salah adalah datangnya dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah memaksimalkan diri untuk melakukan sholat itu? Apakah kita sudah melaksanakan syarat-syarat wajibnya, syarat sahnya? Kita sudah memaksimalkan rukun-rukunnya, bacaan-bacaannya kita sudah mentadabburinya. Apakah kita sudah melakukan semua hal itu? Sehingga kita katakan, kita itu seakan-akan tidak percaya firman Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak teman-teman. Yang salah bukan letaknya dalam sholat, bukan. Tapi letaknya dari kita sendiri yang belum memaksimalkan sholat kita kepada Allah. Jadi Anda sampaikan kepada teman-teman. Ketika teman-teman rasa berada dalam titik yang lagi sering-seringnya melakukan kemaksiatan kepada Allah, perbaiki sholat. Perbaiki sholat, khusyuk dalam sholat, karena dengan khusyuknya kita dalam sholat, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan sholat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Ana sampaikan, ketika kita sudah mampu untuk memperbaiki sholat, dan kita sudah mampu untuk mendapatkan keutamaan sholat, yakni kita dicegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka otomatis, secara otomatis, kaitan kita kepada Allah itu sudah dekat. Kenapa? Karena di antara ciri-ciri orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia senantiasa melakukan perintahnya
dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Sehingga ketika kita mampu menjauhi larangan, menjauhi perkara-perkara yang keji dan mungkar, kita dekat kepada Allah. Ketika kita dekat kepada Allah, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, alasan menjadikan sholat itu sangat penting bagi kita untuk menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa, teman-teman? Sholat adalah wasilah bagi kita untuk istirahat. Dalilnya apa, teman-teman? Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Rasulullah itu, teman-teman, Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ingin menyuruh muadzinnya untuk azan. Siapa muadzinnya Rasulullah, teman-teman? Adalah sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, jadi ketika Rasulullah ingin memerintahkan Bilal untuk melakukan azan, untuk mengumandangkan azan, Rasulullah mengatakan apa? Azin ya Bilal, bukan. Rasulullah tidak mengatakan azanlah wahai Bilal, tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Arihna bis-shalah, atau arihni bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Nah, jadi kalau teman-teman lagi capek-capeknya, teman-teman lagi pusing-pusingnya sholat. Kalau lagi capek-capeknya apa, teman-teman? Sholat. Suara anak putus, teman-teman. Bagaimana teman-teman yang lain? Enggak, Ustaz. Enggak, Jelas? Ustaz, jelas. Enggak. Jelas ya? Jelas ya? Oh, anak-anak. Mungkin yang suaranya putus-putus, mungkin Jaringan. itu jaringannya, teman-teman. Nah, jadi itu alasan ketiga. Kenapa kita harus menjadikan sholat itu alasan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika kita capek, maka jadikanlah wasilah sholat untuk kita bisa istirahat dalam perkara dunia. Dan ketika kita sudah mampu, teman-teman, menjadikan sholat itu menjadi wasilah bagi kita untuk mengistirahatkan diri kita. Karena terkadang, teman-teman, kesalahan kita jadikan sholat itu adalah suatu beban bagi kita. Kita sholat, kita jadikan sholat kita itu beban. Kita sholat, kok sholat lagi? Itu salah, teman-teman. Kita jadikan sholat itu menjadi wasilah bagi kita untuk mengistirahatkan diri kita. Ketika kita sudah mampu berada di titik ini, maka insya Allah kaitan kita kepada Allah, kita sudah akan menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang keempat, teman-teman, sudah lewat 1 menit. Jadi poin yang keempat, teman-teman, adalah sholat adalah wasilah terbaik bagi kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman, ketika kita punya masalah, problem, maka sampaikanlah masalah kita itu kepada Allah melalui wasilah sholat. Nikmat, teman-teman, itu nikmat. Anda rasakan sendiri, teman-teman, kalau kita punya masalah, itu sujud, sampaikan masalah kita itu, adukan kepada Allah yang maha mendengar. Semua apa yang diucapkan hambanya, Allah maha mendengar. Anda sampaikan kepada teman-teman. Kalau ada teman-teman di sini yang akan ditimpahkan musibah, mungkin nanti ketika ditimpahkan musibah oleh Allah, itu ketika berada di sepertiga malam terakhir, usahakan teman-teman bangun, laksanakan sholat tahajud. Kemudian di sujud terakhir itu jangan langsung bangkit untuk tahiyat akhirnya. Sampaikan semua masalah kita kepada Allah. Ya Allah, ini tugasku sangat banyak, ya Allah. Mudahkanlah hambamu ini untuk melaksanakan semua tugas-tugasnya ini, ya Allah. Yang sangat banyak ini, ya Allah. Ya Allah, orang tua anak itu kenapa tidak pernah berdamai, ya Allah. Ya Allah, damaikanlah keduanya, ya Allah. Ya Allah, nikmat ibadah yang pernah aku rasakan, sekarang aku tidak lagi merasakannya, ya Allah. Kembalikanlah nikmat ibadah itu kepada aku, ya Allah. Baca semua problem yang kita miliki, teman-teman, sampaikan kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan itulah wasilah yang terbaik bagi kita untuk menyampaikan adukan kita kepada Allah, yakni
kita mengadukan kepada Allah ketika kita melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja yang bisa Ana sampaikan, teman-teman. Ana mohon maaf lebih 3 menit Ana menyampaikannya. Mungkin karena faktor tadi ada yang bilang suaranya putus-putus lah dan sebagainya. Jadi itu saja, teman-teman, apa yang bisa Ana sampaikan. Ana sampaikan lagi ya poin-poinnya saja. Kenapa sholat itu yang penting bagi kita, mungkin karena ada teman-teman tadi yang bertanya. Yang pertama, itu adalah zikir adalah cara terbaik bagi kita mendekatkan diri kepada Allah. Di mana zikir yang terbaik adalah zikir ketika kita baca di dalam sholat kita. Dan yang kedua adalah sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga, sholat itu wasilah bagi kita untuk mengistirahatkan diri kita dari perkara dunia. Kemudian yang keempat adalah sholat wasilah terbaik kita untuk mengadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu. Jadi itu saja yang bisa Ana sampaikan, teman-teman. Sekali lagi, jangan panggil Ana Ustadz. Tadi Ana lihat komen, suaranya jelas Ustadz. Ana bukan Ustadz, jangan panggil Ustadz, teman-teman. Jadi itu saja yang bisa Ana sampaikan. Mungkin kita bisa beranjak ke kegiatan selanjutnya. Silakan moderator. Baik, syukron jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah dipaparkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya ambil 3 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Sebelum bertanya, silakan untuk salam dan perkenalkan diri. 2. Pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. 3. Pertanyaan yang diajukan melalui on-mic. Nanti saya ambil 3 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Baik, yang pertama adalah saya beri kesempatan kepada Ukhti Nelly. Silakan kepada Ukhti Nelly untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Nel Fatmawati berasal dari Lampung, izin bertanya. Tadi kan Antum bilang katanya sholat duha adalah sodakoh untuk tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Nah, pertanyaannya, apakah sholat duha dengan akikoh serta berkurban bahkan zakat fitrah apakah hampir sama? Syukran jazakallah khair. Ya. Ana langsung jawab atau bagaimana? Moderator? Nah, Ustaz langsung jawab saja. Ana bukan Ustaz, Ana bukan. Ya, Ustaz. Nah, jadi sholat duha itu apakah mewakili zakat dan sebagainya? Tidak, teman-teman. Jadi bedakan antara sedekah, antara infak, antara zakat. Yang wajib di antara ketiganya itu adalah zakat. Nah, kemudian infak ini itu tidak semuanya wajib. Nanti wajib ketika infak itu adalah memang kita menginfakkan sesuatu kepada orang yang berada di, atau infak ini samalah dengan sedekah. Jadi sedekah dan infak ini nanti wajib ketika kita berada dalam keadaan ada orang yang ada menjadi tanggungan kita. Misalnya seorang ayah kepada seorang anak, itu wajib. Seorang ibu kalau misalnya bapaknya sudah tidak ada kepada seorang anak, itu wajib. Seorang pemimpin yang dia punya anggota-anggota yang dia harus untuk menggajinya, maka sedekah dan infak seperti itu wajib. Adapun selainnya itu hukumnya sunnah. Nah, jadi ketika kita melaksanakan sholat duha, kayaknya pertanyaannya seperti itu ya. Mohon maaf kalau salah, soalnya tadi suaranya kayaknya agak kecil. Bagaimana Kak? Siapa tadi? Nelly siapa? Iya, Itu ya tadi. Kalau enggak, kalau zakat fitrah kan emang sudah jelas wajib kan. Nah, untuk intinya untuk pembersihan tubuh kita juga kan. Nah, maksud Ana itu berkurban itu kan buat
kita mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan itu sama aja kita ke Allah juga kan, sama kan. Nah terus yang akikoh itu katanya kalau kita nggak akikoh ibarat katanya kayak kita hutang sama Allah. Nah pertanyaannya tuh itu kayak hampir sama nggak sama sodakoh yang dilakukan oleh sholat duha? Iya. Maaf, Ana tadi kurang tangkap soalnya suaranya agak kecil. Kalau di Ana, kalau di teman-teman Allah alam. Nah, jadi bagaimana hukum tentang akikoh? Ya, akikoh itu hukumnya sebenarnya sunnah teman-teman, nggak sampai wajib. Itu pendapat yang Ana pelajari, walaupun katanya ini tuh perbedaan pendapat ulama. Allah alam, apakah ada yang mengatakan itu wajib, sehingga kalau kita tidak lakukan kita berdosa, tapi nanti insya Allah Ana murojaah kembali. Tapi menurut Ana yang Ana ingat itu hukumnya nggak sampai wajib. Nah, bagaimana tentang kurban itu? Bagaimana tentang akikoh itu? Apakah akikoh juga itu membersihkan kesalahan kita? Nah, maka jawabannya teman-teman, ini diantara tanda kebaikan Allah kepada seorang hamba. Semua, catat teman-teman, semua perbuatan baik yang kita lakukan kepada Allah, semuanya itu berpeluang untuk menghapuskan dosa-dosa kita, membersihkan anggota tubuh kita, membersihkan harta kita, dan sebagainya. Dalilnya apa ke Ibnu? Kok bisa ke Ibnu ngomong seperti itu? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya, Allah lagi mengatakan sesungguhnya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi akikah, kurban, melakukan sholat duha, berinfak, sedekah, dan sebagainya, zakat dan sebagainya, itu semua berpeluang menghapuskan keburukan kita di sisi Allah Subhanahu. Jadi jawabannya, Kak Nelly, insya Allah, itu semua di mana ketika kita memang ikhlas untuk melakukannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikhlas kita itu akan membuka peluang kebaikan kita, itu akan menghapuskan kesalahan kita. Jadi harta kita insya Allah akan ikut dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita keluarkan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Kak Nelly, jelas ya? Nah, syukuran jazakallah khair. Tadi suaranya seperti itu tadi ketika bertanya, suaranya kecil. Tapi tadi Anda dengar. Afwan. Oke, bisa dilanjut. Ya, baik. Afwan, lanjut kepada pertanyaan kedua. Saya beri kesempatan kepada Akhi Galih. Silahkan untuk bertanya. Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustaduna Ibnu Sabil, Masya Allah, tabarakallah. Ada bukan Ustaz? Jangan panggil. Panggil aja Ustaz. Wah, Kak Ibnu Sabil. Jadi begini Kak, mengenai sebuah yang terjadi fenomena zaman sekarang, kita kan lebih suka dengan sifatnya yang FYP atau viral, atau yang sesuatu itu nggak tahu nih kadar benar atau tidaknya mengenai perihal hukum agama. Itu bagaimana Kak meminimalisir mengenai orang yang kadang dikit-dikit nge-share tapi nggak tahu tuh hukumnya, oh ternyata itu hukum salah, di-share. Lalu sikap yang baik untuk remaja-remaja yang mungkin sibuk di dunia media sosial itu bagaimana Ustaz? Mungkin itu saja, mohon nasihatnya. Ya. Syukran Akhi Gali pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara untuk menyaring dakwah di media sosial. Sebenarnya gampang teman-teman. Silahkan share kalimat yang kita lihat, ketika kalimat itu disandingkan dengan sumber perkataan tersebut. Ini simple. Kalau perkataan itu sumbernya misalnya dari hadis Rasulullah SAW atau firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini, dan itu sudah bisa kita pahami tanpa penjelasan pemahaman para ulama, maka itu bisa kita share. Itulah kenapa teman-teman, kalau teman-teman ada yang sering ikut kajian Ana di sini,
Coba teman-teman perhatikan, ana itu tidak pernah menyampaikan suatu hal, suatu poin yang ana tidak menyampaikan dalil di dalamnya. Jadi ana usahakan poin yang ana ucapkan itu ada dalilnya, sehingga itu ada kekuatannya, sehingga gampang untuk bisa kita share. Jadi caranya gampang teman-teman, kalau kita mendapatkan konten dakwah misalnya kalimat bla 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 misalnya. Nah, kemudian di bawahnya itu dituliskan hadis riwayat Muslim. Nah, itu sudah, itu tidak apa-apa kita share. Hanya saja kalau kita mendapatkan kalimat apalagi tentang galau-galau, subhanallah. Sekarang pemuda-pemuda muslim-muslimah ini, ya Allah, kalau mendapatkan kalimat-kalimat tentang galau-galau lah, subhanallah, gampang sekali tangannya untuk share ini semuanya. Misalnya mendapatkan kalimat tapi tidak ada sumbernya, usahakan teman-teman literasi dulu. Coba cek di Google ini kalimat dari siapa. Kalau kalimatnya dari ulama, silahkan. Tapi kalau fatwanya, terutama yang fatwa ya teman-teman, kalau fatwanya itu tidak jelas dari siapa, jangan share, jangan. Apalagi kalau dia itu mengatakan bahwasanya kalimat itu datangnya dari Rasulullah SAW, tapi riwayat sahabatnya tidak jelas, tidak disampaikan hadis riwayatnya siapa, jangan pernah teman-teman share sembarang. Karena kata Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka disiapkan baginya tempat nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarang share teman-teman. Jadi usahakan kita share sesuatu yang sudah jelas, itu dalilnya apa, itu sumbernya dari siapa, apakah itu sahih, apakah itu hasan, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Sebenarnya caranya simpel, usahakan kita mengetahui sumber dari perkataan tersebut. Kemudian nasihat bagi teman-teman yang aktif bersosial media, gunakan sosial media kita juga itu untuk dakwah teman-teman. Usahakan sosial media kita itu kita gunakan untuk berdakwah. Contoh misalnya, ada akun Instagram namanya Ibnu Sabil. Mungkin teman-teman bisa follow. Nah, itu insya Allah isinya dakwah semua. Jadi kalau teman-teman mau follow, silahkan. Atau ingin menikmati dakwah di dalamnya tanpa memfollow juga tidak apa-apa. No problem, insya Allah. Nah, jadi usahakan teman-teman kita gunakan sosial media kita untuk berdakwah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak atau memberikan contoh kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, dan orang itu melakukan kebaikan, maka kebaikan orang yang melakukan kebaikan disebabkan karena postingan kita, kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi kebaikan orang tersebut. Jadi bayangkan teman-teman ya, bayangkan. Misalnya teman-teman mendapatkan video terbaru dari Kak Ibnu, misalnya tentang puasa Syawal. Barang siapa yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, barang siapa, Anda bercanda ya teman-teman, kalau mau follow silakan, ini bukan paksaan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, maka tercatat baginya seakan-akan berpuasa selama 1 tahun penuh. Ini kayaknya bagus deh. Anda share karena Kak Ibnu meletakkan dalilnya juga dan sumbernya. Share. Nah, ketika ada 2 atau 3 orang itu yang melakukan puasa Syawal disebabkan karena kita nge-share video orang yang menjelaskan tentang puasa Syawal, maka kita akan mendapatkan puasa 3 orang itu tadi. Jadi kita seakan-akan teman-teman berpuasa, kalau misalnya kita puasa Syawal juga, seakan-akan kita melaksanakan puasa Syawalnya itu 4 kali. Jadi kita mendapatkan keutamaan seakan-akan kita berpuasa 4 tahun. Sungguh mudahnya kita mendapatkan kebaikan di zaman sekarang. Jadi usahakan teman-teman, sosmed kita itu jangan isinya selfie-nya kita semua di situ. Pokoknya kita scroll ke bawah, mukanya kita selalu yang muncul di situ. Jangan teman-teman. Usahakan kalau memang teman-teman belum bisa untuk berhenti
selfie ya. Mungkin di captionnya disebutkanlah sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Padahal yang ingin dia perlihatkan adalah kecantikan dirinya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi usahakan teman-teman bisa memaksimalkan untuk berdakwah di sosial media dengan cara apa? Sebelum nge-share bisa diperhatikan dulu sumber perkataan itu dari siapa, kemudian riwayatnya dari mana, dan bagaimana kekuatan dari perkataan tersebut. Kalau kita rasa itu semua sudah aman, maka silakan untuk di-share. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi skema teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin akhwat, kalau minta fallback dari Ana itu Ana mohon maaf, Ana nggak fallback. Ana follow-nya itu cuma keluarga Ana doang. Kalau itu perempuan ya, tapi kalau laki-laki yang ingin follow Ana, langsung DM aja ke Ibnu fallback. Ana bakalan fallback di detik itu juga. Kalau Ana lihat notifikasinya insya Allah. Tapi kalau akhwat, Ana mohon maaf. Ana nggak follow akhwat yang bukan keluarga Ana. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang berpikir, Kak Ibnu ini sombongnya luar biasa. Sudah menyuruh kita untuk follow dia nggak follow kita. Jadi insya Allah teman-teman bisa semua paham. Allah Ta'ala. Bisa lanjut. Jelas ya Kak Gali? Syukran jazakumullah khairan kasur. Ustaz. Jangan panggil Ustaz. Ya. Silakan. Baik, lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Saya beri kesempatan kepada Ukhti Hulma Yanti. Silakan Ukhti Hulma bertanya. Ukhti Hulma, apakah ada? Jadi saya lempar kepada Ukhti Faika. Silakan kepada Ukhti Faika. Ukhti Faika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk menanyakan perihal yang belum saya pahami. Perkenalkan, nama saya Faikatul Laila dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Pertanyaannya di sini tadi dijelaskan bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan atau dosa yang sudah kita perbuat. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang dengan entengnya melakukan kesalahan, kemudian dia melakukan kebaikan seolah-olah karena dia mengetahui bahwa melakukan kesalahan bisa ditebus dengan kebaikan, melakukan kebaikan. Contohnya, semisal zina. Nah, dia melakukan zina, kemudian dia bersedekah, ingin menebus dosa atau keburukan, kesalahan yang sudah dia lakukan. Setelah itu, dia melakukannya lagi dan berulang-ulang. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Nah, coba teman-teman pegang kaidah ini ya teman-teman. Kalau bisa catat, usahakan catat. Keburukan yang kita lakukan sudah pasti tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidahnya apa teman-teman? Keburukan yang kita lakukan pasti tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebaikan yang kita lakukan itu belum tentu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau keadaannya seperti yang diucapkan tadi Kak Faika, itu seakan-akan dia itu memainkan agama, mempermainkan agama. Dia bilang, kan kebaikan itu akan menghapuskan dosa, yang nggak apa-apa lah, anak berdosa. Oh, itu dia itu sedang mempermainkan agama. Jadi kalau dia melakukan kemaksiatan dengan dalih seperti itu, maka dia itu seakan-akan mempermainkan agama. Tapi
kalau dia terjatuh dalam kemaksiatan yang sama, itu disebabkan karena lemahnya iman yang dia punya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari apa yang paling terakhir kita lakukan. Sehingga kata Ustadz Adi Hidayat apa teman-teman? Ketika kita melakukan kemaksiatan, kita taubat kepada Allah. Tapi ketika kita jatuh lagi dalam kemaksiatan itu, taubat lagi kepada Allah. Kalau kita terjatuh lagi kepada kemaksiatan yang sama, taubat kepada Allah. Sampai kita bosan dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, sehingga kaidahnya seperti itu teman-teman. Keburukan yang kita lakukan sudah pasti tercatat di sisi Allah. Tapi kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam Al-Qur'an kalau kita perhatikan teman-teman. Para nabi itu kalau sudah melakukan amalan-amalan itu mengatakan, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah aku lakukan ini kepadamu. Itu doa di antara doa-doa yang sering diucapkan oleh para nabi. Bahkan Rasulullah SAW juga di antara doa yang sering beliau ucapkan juga itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang Rasulullah SAW lakukan. Karena apa? Tidak mutlak kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah karena itu dirusak dengan riya, dengan sum'ah dan sebagainya. Maka insya Allah teman-teman, ketika kita berada dalam fase melakukan kemaksiatan dengan dalih seperti itu, maka kita seakan-akan mempermainkan agama. Jadi jangan pernah mempermainkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, bentuk baiknya Allah itu yang mengetahui diterimanya kebaikan, diterimanya taubat seorang hamba itu cuma Allah yang tahu. Jadi kalau kita melihat secara zahir, ada orang yang seakan-akan dia bermaksiat terus. Jangan hukumi teman-teman, jangan hukumi. Jadi kalau kita melihat teman kita kayak dia pacaran misalnya, tapi dia itu langsung bilang, saya pacaran dan saya sedekahlah biar pacaran anak itu dihapus dosanya. Itu perkara yang Allah Subhanahu wa taala urus teman-teman. Jadi jangan kita urus apa yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita doakan saja kalau kita melihat ada sanak saudara, sahabat kita, teman-teman kita yang terjatuh dalam perkara yang diucapkan seperti yang ditanyakan tadi oleh Kak Faika, yakni dia bermaksiat dengan dalih dia nanti bisa menghapuskan kemaksiatannya itu dengan melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu. Wallahu taala alam. Bagaimana Kak Faika, jelas ya? Ya Ustadz, terima kasih. Ana bukan Ustadz, sama-sama. Bisa dilanjut, silahkan. Insyaallah, lanjut kepada pertanyaan terakhir. Saya beri kesempatan kepada Ukhti Siti Nurhalisa. Silahkan pada Ukhti Siti untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa Yusuf. Izin bertanya ke Ibnu Sabil. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kita saat sedang dalam futur beribadah? Syukron. Cara meningkatkan keimanan kita ketika kita futur adalah kita keluar dari fase futur itu. Gampang tak? Jadi kalau kita futur, ya keluar dari futur itu. Itu jawaban simpelnya. Tapi bagaimana caranya? Menjelaskan secara detail ke Ibnu siap. Bagaimana cara kita untuk keluar dari fase futur? Caranya mudah. Kita mulai lagi dengan ibadah-ibadah yang mudah kita lakukan. Contoh misalnya, kita itu setiap hari melaksanakan sholat tahajud 4 rakaat, 3 rakaat sholat witir. Kita berpuasa Senin Kamis, kita puasa Ayyamul Bid, kita puasa putih, kita tidak pernah meninggalkannya.
tapi tiba-tiba datang fase futur. Ketika datang fase futur, cukup kita untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang mudah bagi kita untuk melakukannya. Sholat tahajudnya kita jadikan 2 rakaat, sholat witirnya kita jadikan 1 rakaat. Puasa Senin Kamis kalau kita tidak mampu, kita tinggalkan dulu, tapi kita memperbanyak sedekah yang mudah kita lakukan misalnya. Jadi kalau kita berada di fase futur, teman-teman, usahakan kita jangan meninggalkan semuanya. Kita tinggalkan yang jumlahnya banyak mungkin, dan kita mulai dengan sesuatu yang jumlahnya sedikit. Nah, jadi seperti itu. Kak Ibnu, kalau begitu berarti tidak ada kata istirahat dong. Memang tidak ada kata istirahat, teman-teman. Pernah suatu ketika Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala ditanya oleh seorang muridnya, wahai Imam, kapan kita istirahat? Mata roha. Kemudian Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullah mengatakan apa, teman-teman? Ar-roha, istirahat ketika kita telah melangkahkan kaki kanan kita untuk masuk di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istirahatnya kapan? Ketika kita masuk ke dalam surganya Allah. Semoga Allah pertemukan kita nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu Kak Siti Nurhalisah. Kalau kita berada di fase futur, usahakan kita mulai lagi dengan ibadah yang sedikit dulu. Sedikit, tapi sedikit-sedikit kalau kita sudah mampu memegangnya itu, kita tambah lagi juga sedikit demi sedikit. Jadi, seperti itu. Jelas ya Kak Siti? Jelas. Syukuran jazakallah khairan Kak Ibnu. Afwan. Allah Ta'ala. Kamu moderator. Insyaallah, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab oleh Kak Ibnu Sabil. Semoga atas jawaban dari tadi menjadikan ladang pahala untuk beliau. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11:30 malam ya. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Ibnu Sabil khususnya dan umumnya untuk kita semua dijadikan pahala dan semakin menjadikan kita istiqomah pula. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kak Ibnu Sabil. Tafadhol mashkura Ustaz. Kak Ibnu Sabil. Jadi sebaik-baik majelis teman-teman adalah majelis yang kita tutup dengan mengucapkan kalimat syukur kepada Allah dan juga salawat kepada Rasulullah SAW yang tentunya kita akan baca nanti asna ad-du'a ketika kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين المجاهدين في غزة في فلسطين في يمن وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu saja teman-teman apa yang bisa Ana sampaikan. Boleh ya Ana tutup aja anaknya. Tafadholi Sabil. Jangan tafadholi. Tafadholi itu khusus untuk perempuan teman-teman. Kalau bagi laki-laki bilang tafadhol. Kalau perempuan tafadhol. Jadi itu saja yang bisa Ana sampaikan teman-teman. Sekali lagi Ana itu bukan orang yang lebih mulia daripada teman. Jadi kalau teman-teman mendapatkan kesalahan yang banyak, tentunya banyak salahnya Ana tadi, teman-teman, Ana mohon maaf sebesar-besarnya karena kekurangan yang telah Ana tampakkan kepada teman-teman. Jadi teman-teman, Ana harap ridho dan maaf dari teman-teman atas kesalahan, entah itu dari perbuatan maupun perkataan yang telah Ana ucapkan tadi selama kita berada di majelis ini. Jadi bagi teman-teman juga yang ingin bertanya, mungkin bisa DM Ana di IG, insya Allah Ana bakalan jawab. Tapi untuk pertanyaan apakah Kak Ibnu sudah makan, aduh Ana nggak bakalan jawab pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaannya usahakan yang inilah, yang berbobot lah, biar teman-teman bisa juga beristifadah banyak dari apa yang bakalan Ana jawab nanti. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan keluhan, bisa kunjungi Ana di Instagram, ketik aja Ibnu Sabil. Ada kok mukanya Ana di situ ya, mukanya nggak berubah. Jadi mukanya sama, insya Allah jadi gampang dikenal. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi Ana juga ingin menyampaikan bahwasanya teman-teman jangan pernah kendor lagi semangat ibadahnya walaupun kita sudah meninggalkan Ramadan. Terkhusus puasa Syawal teman-teman, jangan tinggalkan ya. Insya Allah puasa Syawal ini masih ada sekitar setengahnya. Jadi bagi teman-teman untuk bisa melakukan. Bagaimana yang punya utang? Bayar utang dulu. Terkhusus perempuan, bayar utang dulu sebelum melanjutkan puasa Syawal. Itu seperti arahan dari para ulama. Jadi seperti itu saja teman-teman. Sekali lagi Ana mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata maupun perbuatan. Syukron juga bagi teman-teman semua yang telah menghadiri kajian pada kesempatan kali ini. Ana juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran admin dan pengurus majelis taklim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi Ana menyampaikan teman-teman, yang berbicara ini adalah saudara teman-teman. Tidak lebih mulia, tidak lebih pintar, tidak lebih soleh daripada teman-teman semua. Jadi anggap saja yang berbicara ini saudara teman-teman. Jadi Ana enggak pengen teman-teman memuliakan Ana lebih mulia daripada teman-teman. Muliakan diri teman-teman, habis itu muliakan Ana. Jadi letakkan diri teman-teman berada di atasnya. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi memohon maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan. Itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya kepada teman-teman semua. Saya selaku MC mohon maaf bila selama tadi bertugas ada beberapa kesalahan dan kekurangan, karena kekurangan dari saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami MC dan jajaran admin yang bertugas di belakang layar mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.